Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan pagi ini kita bersama-sama mengenang memperingati 2 tahun wafatnya Ibu almarhumah Ibu Fong. Yang terakhir yang baru saja Bapak Ibu dengarkan tadi adalah nasihat Sang Buddha. Diriwayatkan nasihat Sang Buddha ini dikhotbahkan oleh Sang Buddha ketika Sang Buddha bersama biku-biku yang lain melakukan satu perjalanan di satu tempat. Di tengah perjalanan dia melihat kerangka-kerangka manusia, ya, kerangka-kerangka manusia, dan di situ mungkin tidak terawat, ya. Kemudian secara spontan melihat kerangka-kerangka seonggok-onggok tulang di pinggir jalan, ya dilihat di jalan. Sang Buddha bersujud menghormati kerangka-kerangka tersebut. Kemudian para murid yang mengikuti Sang Buddha itu merasa heran. Kenapa Sang Buddha orang yang dihormati kok mau-maunya menghormati kerangka-kerangka seonggok tulang-tulang yang ada di pinggir jalan? Muridnya mengatakan demikian. Kemudian Sang Buddha mengatakan, sekalipun kamu sudah lama menjadi muridku, menjadi siswaku, namun ternyata kamu tidak mengerti. Kerangka-kerangka yang saya sujudi ini dalam banyak kelahiran dan kehidupan, mungkin pernah menjadi orang tuaku, mungkin pernah menjadi ibuku, mungkin menjadi orang tuaku yang sangat berjasa kepadaku. Maka sudah selayaknya saya menghormat kerangka-kerangka tersebut. Bapak Ibu sekalian, semangat dari Sang Buddha ini sampai sekarang pun dalam tradisi-tradisi budaya daerah-daerah itu juga masih kita lihat menghormati bekas kuburan atau pusaran maupun bekas dari abu kremasi maupun tempat-tempat tertentu sebagai wujud bakti dan hormat kepada orang tuanya yang telah tiada. Penghormatan kepada leluhur berkunjung di kuburan bukan saja akhir-akhir ini, namun juga pernah terjadi dilakukan di masa kehidupan Sang Buddha dan jauh hari di India pada waktu itu maupun masyarakat Tiongkok pada waktu itu. Bahwa peninggalan yang ada di kuburan, sisa-sisa ya dari penguburan bukan saja seonggok tulang, namun di situ kita terbayang tentang pengorbanan seorang ibu, seorang tua yang pernah membesarkan kita. Maka sudah selayaknya kita menghormati simbol-simbol dari orang tua kita, yaitu dengan menghormatinya. Bukan saja menghormati tanpa membawa apa-apa, namun juga bisa kita lihat di zaman Buddha pun juga sudah ada membawakan persembahan-persembahan makanan-makanan ini. Sekalipun makanan-makanan ini sebetulnya juga tidak berkurang, ya, tidak tetel. Namun kenapa orang yang telah meninggal kok tetap kita kasih persembahan-persembahan? Persembahan ini akan berguna dan bermanfaat bagi arwah yang meninggal dan juga berguna bermanfaat bagi keluarga yang mengirim atau menaruh menyajikan. Apa manfaat bagi keluarga yang telah meninggal? Membentuk perasaan bahagia. Oh, ternyata sekalipun sudah 2 tahun yang lalu keluargaku saya tinggal, anakku, suamiku tetap memberikan perhatian kepadaku, tetap melayani, tetap menyajikan makanan-makanan, tidak berubah kesetiaannya dan cintanya kepadaku. Terbukti membawakan makanan pada kesempatan pagi ini. Ini akan membentuk kondisi bahagia arwah. Dengan kondisi bahagia yang dimilikinya dan diciptakan sendiri, itulah yang akan mendukung arwah itu untuk telahir di alam-alam bahagia. Namun ada juga di dalam beberapa pendapat di masyarakat, sekalipun tidak berkurang makanan itu, ada yang mengatakan arwah itu menyerap saripatinya. Saripati makanan-makanan sajian-sajian ini, sehingga ada yang titen, ya,
makanan-makanan itu habis dipersembahkan di meja leluhur, itu rasanya hambar, ya tidak terasa lagi. Ada juga yang mengatakan bekas dari sajian leluhur itu cepat basi, ya cepat basi. Namun ada juga dalam tradisi tertentu atau masyarakat tertentu mengatakan jangan pernah makan dari meja leluhur bagi orang yang sakit. Ya, bagi orang yang sakit pantangan karena akan menambah rasa sakitnya, parah sakitnya. Itulah kepercayaan dalam tradisi masyarakat. Di dalam agama Buddha sendiri adalah sebagai alat bantu yang hidup kepada yang meninggal, alat bakti yang hidup kepada yang meninggal, bahwa saya tetap menjaga kesetiaan, saya tetap menjaga emosional saya dengan yang telah meninggal. Ada salah satu keluarga saya pernah menjumpai, itu ditinggal istrinya, kemudian ada meja leluhur, kemudian di situ juga ada fotonya. Kemudian di situ ada pisang, ya pisang itu dipodal satu persatu, bukan diambil satu piring, enggak, tapi dipodal satu-satu. Loh ini kok pisang kok dipodali di sini di altar leluhur kok dipodali satu persatu? Iya Bante, saya masih ingat bersama istri saya dulu saya sering makan bersama. Saya tidak bisa melupakan ya istri saya, sehingga kalau makan pisang tak taruh di meja leluhur istri saya, kemudian saya makan, saya podeli satu persatu. Tetap menjaga ikatan emosional yang telah mati. Itulah bakti, tidak terhalang oleh kematian. Kesetiaan juga tidak terhalang oleh kesetiaan. Saya kira Om ini tadi papa nangis juga karena masih ingat tentang Mama. Telah pernah bersama beliau bukan saja sehari 2 hari, namun tahunan. Dan jangka waktu 2 tahun belumlah cukup untuk merelakan, untuk mengikhlaskan. Tidak gampang, tidak mudah. Di saat kita melayat, di saat kita memberi nasihat orang lain, bisa saja ikhlaskan, relakan. Yaitu kalau orang lain. Kalau yang meninggal itu darah daging kita sendiri, setiap saat kita berkumpul dengan kita sendiri langsung berpisah untuk selamanya. Ternyata tidak gampang. Seorang rohaniwan pun ya, biku-biku pun pernah menangisi sang Buddha yang telah tiada. Itu biku ya. Ternyata tidak gampang untuk merelakan, mengikhlaskan orang yang pernah dicintai, orang yang pernah bersatu sehati dengan kita. Kemudian di samping makanan-makanan juga menyajikan beberapa sarana-sarana tradisi, ada kertas-kertasan. Ini pun juga sebagai simbol agar di kehidupan yang dialami pun ya, beliau tidak kekurangan sarana dan prasarana. Mungkin di sana perlu uang, mungkin di sana perlu sarana-sarana yang lain ya. Itu sebagai simbol penghormatan yang hidup kepada yang meninggal. Ternyata semakin kita dukung dalam doa, dalam pelimpahan jasa arwah itu akan memungkinkan untuk terlahirnya di alam bahagia. Dan pada kesempatan ini juga kita bersama-sama memuji, memuliakan Buddha Amitabha. Di dalam janjinya beliau mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, dan orang tersebut mempunyai kebaikan-kebaikan, maka arwahnya akan dijemput dan ditempatkan di alam surga sucinya. Semoga apa menjadi harapan keluarga dan harapan kita semua. 2 tahun kita doakan ini. Apabila almarhumah belum terlahir di alam surga bahagia dengan harapan keluarga, pembawaan doa peringatan 2 tahun ini benar-benar mendukung beliau untuk terlahirnya di alam bahagia. Dan setelah terlahir di alam bahagia memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan, suaminya, anak-anak maupun cucu-cucunya, untuk selalu mendapatkan kekuatan dalam melanjutkan perjuangan dan harapan-harapan hidup yang belum sempat terwujud. Semoga doa Mama selalu menyertai perjalanan dari kita semua, selalu berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.